Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Calvin Sigi STH, bersama seluruh majelis yang bertugas, mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat di rumah masing-masing. Semoga pelayan firman hari ini memberi kekuatan kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, dijemput Bapak Ibu berdiri. Tahabisan dan salam, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita dengarkan nas pembimbing kita pada saat ini. Saya ambil dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 17 dan ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah nas pembimbing kita pada saat ini. Kita sambut, memuji, memuliakan nama Tuhan. NKB 3, terpujilah Allah. Kasihnya untuk dunia teman.
pengakuan dosa. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman percaya kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Jemaat, amin. Saudara-saudara, kita dengarkan berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita pengampunan dosa memuji Tuhan, NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban. Untuk amanat hidup baru, jemaat berdiri. Hukum Allah sebagai amanat hidup baru diambil dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut amanat hidup baru memuji Tuhan, NKB 73 yang pertama, kasih Tuhanku lembut. Kasih
silakan duduk kembali. Saudara-saudara, saatnya kita hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian ini dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sejauh itu pembacaan firman Allah, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini, dan saya mengucapkan salam. Kita boleh bertemu kembali atau boleh baku dapa ulang. Torang hari ini masih dalam keadaan situasi dan kondisi masih beribadah di rumah-rumah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, torang pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Tema pada hari ini dalam ibadah yang kita laksanakan pada saat ini adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sebelum tema ataupun konteks bacaan kita dalam Roma pasal 12 ayat 17 hingga 21 pada saat ini, yang jelasnya kita semua di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19,
Kita juga masih boleh saat ini kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan seperti menanam bunga. Ya, saat ini memang semaraknya kita menanam bunga di pot. Ini akibat dari COVID-19. Tapi kita bersyukur walaupun bunga-bunga itu baru mulai ditanam, ada yang di depan rumah, di samping maupun di belakang rumah. Tidak sama dengan taman bunga yang ada di Belanda sana yang disebut Keukenhof. Ya, Keukenhof itu garden di Belanda. Tapi kita bersyukur karena apa yang kita laksanakan itu akan memberikan penguatan, memberikan hiburan-hiburan dalam kehidupan kita menjalani kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19. Saudara-saudara, konteks bacaan kita pada hari ini berbicara tentang membalas kejahatan dengan kebaikan, atau balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, kita manusia punya rasio, punya pemikiran yang setiap detik berubah-ubah. Biasanya kehidupan kita dalam menjalani hidup ini setiap saat, setiap detik berubah-ubah. Mungkin tadinya kita baik-baik, tapi tiba-tiba kita menjadi orang yang buruk, orang yang jahat. Nah, itulah kemanusiaan kita. Kita yang kadang tidak mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Karena musuh yang paling besar, musuh yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Yakni keakuan kita atau keegoisan kita. Maunya kita sendiri. Kita yang mau menang sendiri. Nah, itulah sebabnya bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan adalah hal yang sangat buruk, sangat tidak baik dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Bila orang lain melakukan yang tidak baik dengan kita, kita pun mencari cara lain untuk mencederainya. Kalau hal ini ada dalam diri kita sebagai orang percaya, ada dalam pemikiran kita, maka orang yang melakukan yang tidak baik bagi kita, dia tidak akan berbalik menjadi baik, tetapi justru akan menjadi buruk. Kalau kita ingin mencari hal untuk mencederai seseorang kalau dia berbuat jahat kepada kita, justru dia akan semakin jahat. Tetapi kalau kita mau melakukan firman Allah dalam kehidupan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita mau untuk membalaskan kejahatan dengan kebaikan dalam kehidupan kita, maka orang yang jahat tadi dia akan berubah menjadi baik. Karena dia lihat tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita balas kejahatan itu dengan kebaikan bagi semua orang, bagi siapa saja yang melakukan kejahatan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih nama Tuhan, karena firman Allah berkata pembalasan itu adalah hakku. Aku yang berhak untuk melakukan pembalasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap diri kita dalam menjalani hidup ini. Sebab apapun yang kita jalani dalam hidup ini, kita tetap untuk menjalani hidup dengan baik. Mentalitas rohani kita di tengah-tengah kejahatan manusia, kita tetap baik. Diri kita ini tidak terpengaruh sebab kita lebih dari pemenang karena Kristus ada dalam diri kita. Dalam Roma 8 ayat 37. Saudara-saudara, kalau orang lain mau memfitnah kita, itu tidak apa-apa, asal jangan kita menfitnah orang lain. Sebab rahasia ini tersimpan berabad-abad dalam Alkitab.
bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah kamu, in you ya. Ada dalam pengharapan, kita lebih dari dunia ini, kita lebih dari pemenang, karena kuasa Allah ada pada kita. Saudara-saudara, malaikat yang suci, malaikat yang kudus menjadi setan atau iblis, dibuang ke bumi. Tetapi kita manusia yang hina, yang dibentuk dari debu tanah, diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita, karena implementasi kehidupan ini ada dalam diri kita sebagai manusia yang dibentuk oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, tapi kita dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, berkat yang kita raih berasal dari Tuhan, bukan dari pekerjaan kita, karena pekerjaan yang kita jalani dari hari ke hari adalah sarana yang Tuhan beri bagi kita untuk kita bisa meraih berkat-Nya dan mengembalikannya kepada Tuhan sebagai wujud tanda terima kasih atas pekerjaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagaimana ungkapan Martin Luther mengatakan, segala kotoran yang hinggap di kepala kita, yang hinggap di pikiran kita, harus ditaklukkan agar hidup kita dari yang jahat menjadi baik dan terus tidak berbuat jahat bagi orang lain selama kita menjadi pengikut Kristus. Jadi kita semua sebagai anak-anak Tuhan tentu mau memahami siapa diri kita, bagaimana diri kita, bagaimana Allah telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita terus berdoa bagi semua orang, termasuk mereka yang berbuat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa. Kita semua adalah para pimpinan-pimpinan, baik pimpinan dalam rumah tangga, pimpinan dalam gereja, dalam masyarakat. Marilah kita akan terus menjalani kehidupan yang ada. Kita seperti penggembala domba yang terus ada di depan dan domba-domba ada di belakang. Bukan seperti penggembala sapi, dia dari belakang, dia mengusir, dia cambuk. Nah, ini perbedaannya antara penggembala domba dan juga penggembala sapi. Kalau domba dia mengikut dari belakang ada pimpinan, tetapi kalau sapi dari belakang diusir. Itu. Untuk itu marilah kita memperbaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Mengasihi, tidak membenci. Ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika hal ini yang kita lakukan, maka kebaikan akan terus ada dalam diri kita. Dan kita dijadikan sebagai anaknya. Dan kita akan menerima berkat-berkat Allah yang sempurna. Berkat-berkat secara rohani dalam kehidupan kita. Dan kita dijadikan sebagai anaknya yang dikasihinya. Yang melakukan perintah dan firman-Nya. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Amin. Sebelum lanjut diberikan kesempatan solo dari Bapak Rudi Porayo dari kelompok pelayanan Nasaret. Diberikan waktu dan disilakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Rudi Porayo. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan
mengucapkan pengakuan iman Kristen. Untuk itu saya jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut memuji Tuhan NKB 111 Gereja Bagai Bahtera. Pantai seberang, mengamuklah samudera, dan badai menderu. Gelombang samar menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat silakan duduk kembali. Pokok doa Minggu 12 Juli 2020. Jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saudari Eunice Betosi Esos, Ibu Nurdin Rompas, Bapak Joni Wongkar, keluarga Lolon Tandirerung, keluarga Maira Londa, NN, keluarga Metusala Guru, Saudari Yudit Kadang Rutu, Oma J. Baginda Supit, keluarga Siwi Mowala, Saudari Vanessa Lawendatu, keluarga Salam Perombot, Ibu Yakob Stungka atas hari ulang tahun, Bapak Arianto Papuling atas hari ulang tahun, keluarga Tahulending Turangan, keluarga Kasendaranja, anak Valeri Roring, keluarga Siwi Pandaleke, keluarga Tahulending Puluhan, keluarga Pohambo Tanak, anak Dian dan Gif Porayo. Jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Bapak Insinyur Max Immanuel Tungka, Saudara Christopher JF Pandaleke, Nyonya Yulin Yakob Tungka, Levi Jaiden Eliezer Nelo, Nyonya Elma Keles Lakaumbo, Rinaldi Ambalinggi, keluarga Kiring Mojampa, keluarga Posundo Tungka, keluarga Ambalinggi Baginda, Bapak Erens Kohambo, Nyonya Shuli De Padenget Padagatenge, Bapak Eko Gomanti Waworuntu, Aurelio Rafael Mosi, Juliano Moto, Bapak Faro Eden Lasiatu, Jain Lariwu, Bapak Alfris Lamaindi, Nyonya Johanna Kohambo Tanak, Lisna J. Kimbal,
Karisa Nadine Immanuel Siwi. Lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Kabilaha, Oma Ros Padaga, Oma Kalengkongan Pele, Oma Mawuntu Ponto, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma dan Opa Betosi Bangsawena, Oma Ani Rampalimbo Kindangen. Jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Ibu Metusala Abram, Oma Lani Moto, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Karundeng Bode, Ibu Ontoni Palenewen. Hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus kategorial, dan lansia BPP, Orgalis Kontoria, operator sound system, tata usaha, kostor, dan security. Janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terpenjara yang ada dalam kekurangan dan menderita karena bencana alam. Pemerintah, TNI, Polri, para petugas medis dan relawan penanganan COVID-19, serta para pasien yang terpapar COVID-19. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan akan nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala keselamatan yang Engkau karuniakan kepada kami sampai hari ini. Sehingga kesempatan yang baik ini kami pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan akan firman Allah. Biarlah firman Allah yang kami dengarkan pada hari ini akan memperoleh bagian dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Kami terus menjalani hidup yang Engkau karuniakan kepada kami sambil merenungkan akan firman dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi mereka yang bersyukur oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, yang namanya telah dibacakan satu persatu, dan Tuhan melihat baik secara pribadi maupun keluarga. Mereka telah mempersembahkan apa yang terbaik di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Diberkatilah mereka semua dalam menjalani seluruh tugas dan pekerjaan mereka, dan apa yang mereka lakukan dari hari ke hari, senantiasa Tuhan akan memberkati. Dan mereka terus untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam keluarga mereka maupun secara pribadi, karena apa yang mereka persembahkan benar-benar dari hati mereka yang tulus, dan Tuhan menerima. Terima kasih ya Bapa di sorga, diberkatilah perjalanan hidup mereka hari ini, esok, dan selanjutnya. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi mereka-mereka yang berhari ulang tahun, baik ketambahan usia secara pribadi maupun keluarga. Ya Allah Bapa di sorga, semuanya ini oleh karena Tuhan. Kasih Tuhan terus menyertai memberkati kehidupan mereka, baik dalam keluarga rumah tangga maupun secara pribadi dalam kehidupan mereka. Ketambahan usia itu akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, bahwa hidup mereka hari ini, esok, dan selanjutnya Tuhan akan terus mempertambah-tambahkan usia mereka, baik usia perkawinan maupun usia secara pribadi. Dan kami yakin sungguh perlindungan Tuhan di masa yang akan datang, di tahun yang akan datang, akan terus terjadi bagi mereka sekalian. Kami berdoa pada saat ini bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan mengenal dan melihat mereka. Biarlah Tuhan akan terus menolong, menyertai, memberkati, memberi kuat dan sehat menjalani hidup yang ada bersama semua anak-anak dan cucu yang ada. Biarlah pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan orang-orang tua kami.
Ya Allah Bapa di sorga yang sakit, hanya kepadamu kami menyerahkan segenap kehidupan mereka. Diberkatilah obat-obat makanan minuman yang mereka pergunakan, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Itu kami yakini bahwa Tuhan terus berperkara dengan kehidupan kami, kehidupan mereka-mereka yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan, sehingga mereka akan bersuka cita, mereka akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, penatua diaken, pengurus kelompok kategorial, bahkan lansia, BPP Orgelis Kantoria, operator LCD, Sosestem, bahkan kostor security, semuanya Tuhan yang berkompeten dalam gereja ini. Tugas-tugas yang kami lakukan senantiasa berharga di mata-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Dan apa yang kami lakukan, suatu ketika kami akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami bawa segenap kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Dalam menjalani kehidupan yang ada, biarlah pertolongan dan perlindungan Tuhan terus berlaku bagi kehidupan mereka. Kami pun berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terpenjara dalam kekurangan penderitaan, bencana alam. Tuhan menolong mereka lewat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tuhan akan menggerakkan hati mereka sehingga mereka akan juga memperoleh kecukupan berasal dari Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Engkau pakai pemerintah-pemerintah kami untuk melaksanakan yang terbaik. Bahkan TNI Polri, para tenaga medis, para dokter, semua yang melakukan pekerjaan demi untuk keselamatan masyarakat pada umumnya di negara Republik ini. Salah protokol kesehatan, khususnya yang ada di Kabupaten Poso. Ya Bapa di sorga, diberkatilah semua mereka yang bergerak untuk melaksanakan protokol kesehatan ini. Dipelihara, dilindungi oleh Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala malapetaka yang membahayakan. Hanya kepada Tuhan kami mau menyerahkan segenap kehidupan mereka. Biarlah perlindungan Tuhan akan terus berlaku bagi mereka sekalian. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar oleh karena COVID-19. Tuhan Yesus melihat keberadaan kehidupan mereka. Kadang mereka terpisah oleh karena di karantina. Tuhan akan melindungi, menyertai, sehingga dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dengan kuasa-Mu, mereka akan diselamatkan, mereka bisa sembuh dari sakit ini, jika iman percaya kami terus untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan besar kuasa-Nya untuk melindungi segenap umat-Nya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Program jemaat hari ini, esok, dan selanjutnya dalam pembangunan, Tuhan akan memberkati semua apa yang dilaksanakan oleh panitia pembangunan, sehingga semuanya akan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua hari ini yang beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Diberkatilah penatua diaken, bahkan para pemuda yang mensponsori hal-hal yang seperti ini, sehingga boleh terjadi ibadah secara digital. Diberkatilah mereka sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan harapan kami. Kami sampaikan semuanya dengan penuh kerendahan hati kami dalam kesempurnaan anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat ini kita hendak memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk itu kita sambut memuji memuliakan nama Tuhan. NKB 100 ayat 1 dan 2, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasanya. Untuk mendoakan persembahan, jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita menyanyi dari NKB 133 ayat yang pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita dengarkan warta Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, ibadah evangelisasi tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu dan ibadah kategorial pada hari Jumat. Yang kedua, persembahan setiap ibadah Minggu, ibadah evangelisasi dan ibadah kategorial akan dikumpulkan oleh majelis kelompok masing-masing. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk terus mendoakan pemerintah, bangsa dan negara dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terus berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Para dokter, perawat dan seluruh relawan yang berada pada garis depan dalam penanganan pasien COVID-19, serta semua pasien terpapar COVID-19 yang dalam perawatan kiranya tetap kuat
dan semangat. Diterima sumbangan pengering tangan dari keluarga Tahulending Puluhan. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekarang kita hendak mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nyanyian pengutusan, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. NKB 211. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Berkat jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali saat kita teduh doa pribadi. Amin. Kita bangkit berdiri kembali memuji nama Tuhan. NKB 167 ayat yang pertama, Tuhan Yesus sahabat. Cinta dan